Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jefrisal Yanuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, dalam video kali ini saya akan membahas perkataan dan sikap dari Pendeta Risuli Lubis dalam video YouTube-nya yang lalu, yang membahas tentang pernyataan Pak MYM terhadap pelayanan Pastor AS. Mari kita masuk pada poin yang pertama, yaitu benarkah seorang hamba Tuhan harus sehat dan jangan sakit? Nah, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Risuli Lubis dalam cuplikan berikut ini. Udah sesak-sesak. Tadi saya dengarnya aja capek saudara. Dari awal tuh sampai selesai 24 menit kalau nggak salah. Itu sakit apa Pak? Pak MYM. Siapa sih namanya? Tolong bantulah. MYM. Pak MYM. Sakit apa sih? Aduh, sampai sesak-sesak gitu. Hamba Tuhan jangan sakit-sakit lah. Ini sehat nih. Doakan orang COVID. Tidak pakai sarung tangan. Tidak pakai pakaian APD. Lihat di video kita metanoia. Banyak. Bahkan ada orang yang kita wawancara yang kita sudah doakan udah sembuh. Semuanya sembuh, nggak ada yang mati yang kita doain. Nah saudara, untuk membahas hal ini saya ajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Nah, di situ perikopnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi kembali kepada poin yang pertama tadi ya. Benarkah seorang hamba Tuhan harus sehat dan jangan sakit? Ayat yang tadi kita sudah baca membuktikan bahwa atau mengajarkan kepada kita bahwa seorang hamba Tuhan atau kita sebagai orang-orang percaya jangan melihat hal-hal yang lahiriah atau hal-hal fisik, hal-hal yang tidak kekal, tapi kita melihat hal-hal yang kekal, yaitu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, jadi memang di dalam mengiring Tuhan itu kita bukan hanya saja dikaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga kita dikaruniakan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan salah satu penderitaannya adalah penderitaan fisik ya saudara. Bisa saja dalam bentuk sakit penyakit, ya kan. Yang namanya manusia itu makin hari makin tua, makin bertambah usia, fisik kita akan semakin merosot. Tidak ada namanya orang semakin tua makin sehat, itu tidak ada. Pada umumnya orang kalau sudah semakin berusia, semakin tua, tentu fisik kita ini akan semakin merosot seperti yang firman Tuhan tadi kita baca ya. Nah, kemudian kita juga baca di Galatia pasal 4 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 4 ayat 13 dan 14 berkata demikian,
Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun, kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, jadi saudara, di sini jelas ya bahwa rupanya Rasul Paulus ini ada mengidap salah satu penyakit ya, kalau tidak salah di bagian matanya ya. Nah, tetapi di situ dikatakan bahwa hal itu atau penyakit tersebut tidak menjadi suatu hinaan, ya, menjadi suatu hinaan bagi Rasul Paulus itu sendiri. Nah, jadi untuk Bapak Pendeta Risuli Lubis, ya, baca Alkitab lagi dengan teliti supaya kita tidak gagal paham ya. Nah, jadi ternyata di sini membuktikan bahwa yang namanya hamba Tuhan atau orang percaya itu tidak luput dari yang namanya sakit penyakit. Nah, salah satunya adalah Rasul Paulus ya. Nah, kita baca ayat yang berikut lagi di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Di situ dikatakan ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi rupanya Rasul Paulus juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Tuhan mengizinkan, di sini dikatakan seorang utusan iblis. Ya, ini tidak harafiah, ini ada beberapa hamba Tuhan menafsirkan bahwa ini adalah berbicara tentang penyakit yang diderita oleh Rasul Paulus. Nah, di ayat 8 Rasul Paulus berkata bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, artinya Rasul Paulus sudah berdoa. Bahkan di situ dikatakan 3 kali berseru ya, untuk Tuhan angkat sakit penyakit atau penderitaan yang dia alami. Tetapi jawab Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi tidak semua sakit penyakit yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya itu adalah karena kutuk, bukan ya? Tapi ada sakit penyakit yang diizinkan Tuhan dengan tujuan adalah supaya kita jangan meninggikan diri. Nah, kita lihat lagi ayatnya yang berikut. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Nah, dikatakan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel,
kepadanya dan menangislah. Oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Nah, jadi Nabi Elisa ini kan nabi yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Kalau tidak salah Nabi Elisa ini dia membuat mujizat justru lebih banyak daripada Nabi Elia. Apakah Nabi Elisa lebih hebat daripada Nabi Elia? Tidak. Persoalannya bukan siapa lebih banyak membuat mujizat, tetapi itu tergantung kedaulatan Tuhan. Tuhan mau pakai siapa, yaitu kembali kepada kedaulatan Tuhan. Jadi tidak ada menghebatkan diri di sini ya. Nah, di sini dikatakan jelas bahwa Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Apakah Elisa tidak berdoa untuk supaya sakit penyakitnya ini diangkat oleh Tuhan? Bukankah dia banyak berbuat mujizat? Nah, tapi hal ini memang Tuhan menghendaki sebagai sarana untuk Elisa harus meninggal dengan jalan menderita sakit. Nah, jadi saudara, itu poin yang pertama ya. Maka apa yang dikatakan Pendeta Risuli Lubis bahwa hamba Tuhan harus sehat dan jangan sakit adalah pendapat pribadi yang tidak alkitabiah. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kesombongan dalam pelayanan. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Nah, syarat-syarat Nabi ya, pertama, kalau kita lihat di Alkitab, dia mendengar suara Tuhan, dia menyampaikan suara Tuhan. Nabi itu karena utusan Tuhan harus menyampaikan suara Tuhan, bukan hasil dari baca-baca ayat ini, bukan. Memang dengar suara Tuhan, bukan dari logos ini, dari ayat ini. Ini mah anak kecil juga bisa baca ini. Tapi selain dari baca ini, dia dengar suara Tuhan, dia sampaikan pesan-pesan. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan yang dapat dari Tuhan langsung. Nah, CMM ini dapat nggak? Dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu pasti melakukan mujizat. Ya, pernah dia nggak berdoa? Usir setan, doakan orang sakit dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri Nabi. Nah, apakah ada di dalam saudara kita YMM tadi? Kriteria yang ketiga, buah-buahnya tadi. Yang pertama, dia bisa mendengar suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dia bisa berdoa dengan kuasa, dengan mujizat. Nah, yang ketiga tadi buah-buahnya. Ada buahnya enggak? Iya. Saudara, kalau Nabi itu ya, saya bukan ngaku Nabi, tapi minimal dia memang tunjukkan pelayanannya. Ya, coba ini kita lihat. Pelayanan kami, lihat nih. Nah. Orang-orang berkerudung. Nih orang-orang di rumah sakit nih. Kita doakan. Ini orang-orang berkupiah. Kita doakan orang berkupiah. Nah ini, ada nggak pelayanan-pelayan CMM seperti ini? Nah, saudara, untuk membahas hal ini saya ajak kita membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Ya. Berikutnya adalah kembalinya ke-70 murid. Ayat 17 berkata, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, jadi perkara untuk membuat orang percaya kepada Yesus itu adalah perkara yang penting ya bagi Yesus.
Sehingga ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka namanya dia terdaftar di sorga. Itulah yang membuat sorga gempar ya. Nah, kalau kita menurut pandangan manusia beda ya. Kalau pandangan manusia itu dunia gempar karena satu orang mati bangkit. Tetapi kalau pandangan Alkitab, pandangan sorga adalah sorga gempar karena satu orang bertobat. Nah, ini dua hal yang beda jauh ya. Nah, maka kita kembali ke poin kedua tadi. Maksudnya adalah Bapak Risuli Lubis, ya jangan terlalu membanggakan atau terlalu bergembira dengan pelayanan ketika Bapak menumpangkan tangan mengusir roh-roh jahat, mengusir setan, atau menyembuhkan orang sakit. Bagi Tuhan itu bukan hal yang penting ya, bukan perkara penting, karena itu semua perkara-perkara lahiriah. Orang yang Bapak sembuhkan pun juga kemudian juga pasti akan sakit dan mati. Begitu orang yang bangkit pun dari antara orang mati, yang dibangkitkan oleh seorang hamba Tuhan, pasti mati juga kan. Begitu. Tetapi kalau orang yang namanya terdaftar di sorga, sekalipun dia mati, dia pasti selamat. Nah, jadi kita harus membangun mindset kekekalan, bukan mindset yang bersifat sementara ya. Oke. Sekarang kita baca lagi di Lukas pasal 17 ayat 10. Nah, dikatakan begini, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, jadi ini adalah sikap kerendahan hati daripada seorang hamba yang melakukan tugas daripada tuannya. Jadi, ketika kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, nah kita harus tetap berkata bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini sikap yang benar, sikap yang alkitabiah. Nah, kalau Bapak mengatakan, nah, hamba Tuhan si A sudah buat apa, hamba Tuhan si B sudah buat apa, saya sudah buat ini loh, langsung tampilkan tumpang tangan di atas orang sakit atau mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Nah, ini bagian daripada kesombongan yang Bapak tidak sadari, sedang Bapak nyatakan itu. Nah, makanya saya bahas dalam poin kedua ini ya, tentang kesombongan dalam pelayanan. Nah, kita baca ayat yang berikut adalah Yesaya pasal 2 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, jadi jelas ya, ayat ini datang kepada kita semua bahwa kita jangan sombong lah. Meskipun apa yang sudah kita lakukan mungkin menurut pandangan manusia itu luar biasa, itu hebat, tidak banyak orang bisa melakukannya, sedangkan kita bisa melakukannya. Jangan kita sombong, karena sesungguhnya bukan kita yang melakukan, tetapi Roh Allah yang ada di dalam kita, yang memberikan kita kuasa, sehingga hal-hal atau perkara-perkara itu bisa kita lakukan. Nah, jadi saudara, jelas bahwa sebagai hamba Tuhan, apapun karunia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan dan sesama, janganlah kita sombong karena hal itu. Kenapa? Karena bukan kita yang mengerjakannya, melainkan pekerjaan Roh Kudus.
Nah, jadi kesimpulannya adalah marilah kita fokus pada hal-hal rohani, bukan hal-hal lahiria yang sifatnya sementara. Dan sebagai hamba Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan jangan sombong atas apa yang sudah kita kerjakan atau atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, silakan saudara yang mau menanggapi atau mau memberikan masukan dalam video saya ini bisa tulis-tulis di kolom komentar. Mungkin hal itu juga bisa memberikan masukan, bisa memperkaya pemahaman akan firman Tuhan bagi saya ya. Nah, tentu apa yang saya sampaikan ini tidak sempurna, masih punya banyak kekurangan, sangat jauh lah dari kesempurnaan. Ada hamba-hamba Tuhan yang lebih hebat dipakai Tuhan. Jadi saya juga butuh dukungan dari para hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mungkin bisa memberikan masukan, saran, bahkan kritik. Nah, jika saudara merasa bahwa video ini bermanfaat, ya bisa di-share ya kepada teman-teman. Oke, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.